Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai unit 10 yang berjudul Manusia, Lingkungan, dan Sumber Penghidupannya. Lalu selanjutnya di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Putus Karwangi, lalu ada Ria Fitriani, ada Rizky Terestu Fitriani, ada Rofiani, dan juga ada Salma Rahmadanti. Uh, Materi yang akan kita bahas di sini ada 8. Yang pertama, pengertian manusia dan lingkungan. Yang kedua, korelasi antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, lingkungan hidup manusia. Yang keempat, pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Yang kelima, sumber alam. Yang keenam, penggunaan sumber alam. Yang ketujuh, pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir adalah manusia dengan lingkungan sosial budaya. Baik, materi yang pertama di sini akan dibawakan oleh Rofiani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada pengertian manusia dan lingkungan. Next slide. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya, yang tunduk pada aturan dan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati. Manusia berinteraksi dengan alam dan lingkungan dalam bentuk timbal balik secara positif atau negatif. Lingkungan adalah tempat di mana manusia dan makhluk hidup diciptakan. Tuhan itu tinggal mencari penghidupannya dan memiliki karakter fungsi yang khas mengenai segala jenis timbal baliknya yang lebih kompleks dan real. Next slide. Yang kedua ada korelasi antara manusia dengan lingkungannya. Next slide. Ekologi adalah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Ekologi adalah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Ekologi adalah biologi lingkungan. Bertolak dari definisi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Maka kita dapat mengambil sudut pandang ekologi untuk membahas kajian manusia, yaitu oleh manusia untuk manusia. Pendekatan ini disebut pendekatan antroposentris. Terima kasih kepada Rofiani. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky Tarestu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang lingkungan hidup manusia. Next slide. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidupnya, di antaranya tanah, yang merupakan tempat makhluk hidup di atasnya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka semua mendapatkan makanan dan mineral untuk memenuhi kehidupannya. Lalu ada udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer. Lalu yang ketiga ada air, yaitu tempat bagi makhluk hidup yang hidup di air dan untuk keperluan minum manusia dan hewan, serta untuk menyiram tumbuhan. Yang keempat ada cahaya, yaitu contohnya matahari sebagai sumber energi terbesar bagi makhluk hidup. Dan yang terakhir ada suhu dan temperatur untuk batas-batas makhluk hidup agar tetap hidup dalam suhu tertentu. Next slide. Di sini ada komponen abiotiknya adalah yang pertama itu produsen, yaitu kelompok makhluk hidup yang menghasilkan makanan dari zat anorganik yang umumnya dapat melakukan fotosintesis. Contoh dari produsen adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Lalu yang ketiga ada konsumen, yaitu kelompok yang menggunakan dan memakan zat-zat yang dihasilkan oleh produsen. Yang masuk ke dalam kelompok ini adalah manusia dan hewan. Lalu yang terakhir ada pengurai, yaitu makhluk hidup atau mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati. Pengurai ini biasa disebut dekomposer, yang menguraikan makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat-zat anorganik sehingga zat-zat tersebut dapat digunakan kembali oleh produsen untuk membuat makanan. Contoh dari pengurai adalah jamur dan bakteri. Next.
Selain itu, di lingkungan terdapat juga ada rantai makanan, ada habitat, ada populasi, komunitas, dan biosfer. Terima kasih. Terima kasih kepada sekitar itu. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Salma Rahmadanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Next slide. Demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya, manusia dapat hidup dengan berbagai cara sejak zaman dahulu. Mulai dari mengembara dengan tinggal di gua dan membagi kelompoknya dalam beberapa kelompok kecil. Berburu dan meramu, pada saat itu manusia belum mengenal bercocok tanam. Namun akibat berkembangnya populasi manusia, mulai mengenal bercocok tanam dan bersosialisasi, bergabung menjadi kelompok yang lebih besar, dan memulai untuk tinggal di dekat sungai, dekat mata air, tepi pantai, dan lain-lain. Manusia mulai bisa menyesuaikan diri terhadap alam. Perubahan alam juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia, baik dari segi negatif dan positif, demi menyokong kehidupan di sekitarnya. Next slide. Terima kasih kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ria. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya, nomor 5, ada sumber alam. Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat memperbanyak dengan sendirinya dengan bantuan alam atau tidak pernah habis. Contoh, air, matahari, tumbuhan, hewan, dan biomasa. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan pasti habis, dan harus dimanfaatkan atau diolah dengan ukuran tertentu. Contohnya logam, minyak bumi, batu bara, penghasil bahan bakar, dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya, nomor 6, ada penggunaan sumber-sumber alam. Yang pertama ada pertanian dan tanah. Permukaan terluar tanah mengandung berbagai unsur hara yang baik untuk tumbuhan. Biasanya ini dimanfaatkan manusia untuk bercocok tanam dan meningkatkan hasil pertanian mereka sebagai penyokong kehidupannya sehari-hari. Kedua, hutan. Ada 2 jenis hutan menurut segi peranannya. Yang pertama ada hutan pelindung, yaitu melindungi tanah dari erosi, kehilangan unsur hara, dan air tanah. Yang kedua ada hutan produksi, yaitu hutan yang sengaja ditanami berbagai jenis pohon untuk diambil kayunya. Contoh hutan pinus, hutan damar, dan lain-lain. Ketiga ada air. Sebagai bagian terbesar yang ada di bumi, air memiliki peran yang sangat penting. Jenis perairan di bumi ada sungai, danau, dan lautan, yang dimana ketiganya memiliki fungsi yang hampir mirip. Yang terakhir ada bahan tambang. Bahan tambang merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Cara untuk mendapatkannya yaitu dengan digali terlebih dahulu, karena biasanya bahan tambang terkubur jauh di bawah tanah. Contoh dari bahan tambang adalah emas, berlian, timah, minyak bumi, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ria. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Salma. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan. Next slide.
Yang pertama ada pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah serta bisa menjadi racun. Pencemaran tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi lingkungan namun juga manusia itu sendiri. Yang kedua ada pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air. Tanah akibat aktivitas manusia, danau, sungai, lautan, dan air. Tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Yang ketiga ada pencemaran udara. Adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya polutan unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara atau atmosfer yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara atau lingkungan. Baik, Next slide. Mona. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. 8. Manusia dengan lingkungan sosial budaya. Beberapa paham tentang hubungan manusia dan lingkungan adalah sebagai berikut. A. Paham kosmogini, yaitu paham yang menyatakan bahwa manusia harus menyesuaikan diri dengan alam karena alam sendiri yang mengetahui paling baik. Yang selanjutnya, paham determinisme adalah suatu aliran filsafat yang berpendapat bahwa segala sesuatu dalam alam ini, termasuk manusia, diatur oleh hukum sebab musabab atau kausal. Dengan perkataan lain, dalam aliran ini, manusia tidak memiliki kebebasan untuk berbuat dan berkehendak. Yang selanjutnya ada paham posibilisme, memberikan penjelasan bahwa kondisi alam itu tidak menjadi faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol, memberikan kemungkinan atau peluang yang mempengaruhi kegiatan atau kebudayaan manusia. Jadi menurut paham ini, alam tidak berperan menentukan, tetapi hanya memberikan peluang. Selanjutnya ada paham opinisme, yaitu kemajuan dan penerapan teknologi telah membawa kemajuan pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan yang menjadi penopang kesejahteraan umat manusia. Dan yang terakhir ada paham ketuhanan. Sesuai keyakinan agama masing-masing bahwa manusia dan alam sekitarnya diciptakan oleh Tuhan, manusia bukanlah penguasa alam, tetapi sebagai khalifah pembawa amatan di muka bumi. Hubungan antara manusia dan alam merupakan makhluk yang tunduk kepada hukum alam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.